Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali pernyataan dari beberapa netizen ya. Ini saya kutip dari akun TikTok ya. Seperti biasa dengan sentilan-sentilan dan sindiran-sindiran yang diucapkan oleh netizen. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Saya ya, yang menurut saya ijazah ini itu pertanyaan publik karena terkait dengan presiden 2 periode. Jangan karena nanti hal ini ya dituduh kami sakit jiwa untuk menutupi hal ini gitu loh. Kalau Pak Prabowo, saya yakin Pak Prabowo Subianto tidak seperti yang diterangkan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Bahkan beliau mengatakan untuk menyelesaikan masalah itu menggunakan matematika. Gitu, bahkan memuji ya orang-orang yang memanfaatkan matematika untuk membuktikan secara ilmiah gitu. Ya. Apalagi Pak Luhut ini kan punya universitas DER di kampungnya ya. Kalau nggak percaya ya ayo kita uji di DER sendiri gitu. Lembar pengesahan skripsinya, jangan tuduh-tuduh orang sakit jiwa. Ini loh, kalau kita punya universitas, ya mendirikan universitas, maka integritas akademik juga harus dijaga. Bagaimana mungkin kalau nanti tiba-tiba ada orang yang mencalonkan presiden, ya mengaku-ngaku lulusan DEL, tetapi lembar pengesahan skripsinya tidak sesuai dengan birokrasi akademik. Jadi, nah satu lagi ya, yang perlu diperiksa kejiwaannya ya Pak Luhut itu orang-orang yang rakus, inilah orang yang sakit jiwa menurut saya ya. Orang-orang rakus jabatan, rakus harta. Bagaimana keindahan alam di Raja Ampat itu tahun 2017 itu ya, hanya dibungkus dengan kata atau kalimat atau terminologi hilirisasi nikel, tetapi alam di sana dirusak. Itu orang yang sakit jiwanya ya, rakus. Ya, begitu juga dengan membiarkan lahan Danau Toba rusak, ya, tidak menutup PT Toba Club Lestari, padahal sudah rakyat di sana sudah mendatangi itu kantor kemaritiman itu pada saat Luhut Binsar Panjaitan menjabat, tetapi memilih bungkam kan, padahal itu tanah nenek moyang Anda sendiri, Anda memilih bungkam, padahal Anda bisa memengaruhi kebijakannya Pak Jokowi saat itu untuk menutup itu PT Toba Club Lestari yang sudah sejak 1980-an dikuasai oleh Soekarno Tanoto. Mulai dari nama apanya itu PT Indorayon dulu. Indorayon, betul. Lama gitu loh. Sekarang rakyat itu sudah menuntut rakyat di sana, tetapi memilih bungkam kan, padahal sudah manortor saat itu di depan kantor kemaritiman. Gitu loh. Itu orang yang perlu diperiksa kejiwaannya. Kenapa Anda tidak sayang dengan tanah nenek moyang Anda sendiri? Kalau saya dikasih jabatan setinggi Anda oleh Prabowo Subianto, 1 hari berikutnya langsung saya tutup itu PT TPL. Wah, kenapa? Ya karena merusak sekarang di sana banjir bandang, yang longsor di Parapat, segala macam daerah. Belum lagi Anda kenapa nggak berani datang ke desa Siriaria yang Anda bilang akan menjadi food estate, ternyata gagal. Kemana Anda? Pak Luhut, jawab itu. Ya, siapa sekarang yang sakit jiwanya? Gitu loh. Kami kan warga ini hanya punya kesempatan untuk berteriak, kesempatan untuk mengajukan opini kami, apalagi berdasarkan ilmiah. Jangan langsung dituduh sakit jiwa. Kemudian saudara-saudara, pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa nih tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Ketua Fraksi PDIP di DPR, Utut Adianto, mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto mengambil alih polemik 4 pulau yang jadi rebutan Pemprov Aceh dan Sumatera Utara. Utut menilai sikap yang diambil oleh Prabowo, saudara-saudara, mulai dari tambang di Raja Ampat hingga polemik pulau bentuk ketulusan. Utut menilai sikap yang diambil Prabowo mulai dari tambang di Raja Ampat hingga polemik pulau ya, itu bentuk ketulusan.
Jadi itu kita apresiasi ke Pak Presiden sekali lagi. Kenapa saya bilang kenapa Pak Presiden itu sikapnya sincere, tulus itu seperti itu. Orang tulus itu biasanya serta-merta kalau menjawab. Beliau serta-merta, kata Utut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin 16 Juni 2025. Lalu saudara-saudara, Utut juga menilai penyelesaian polemik 40 tepatnya diserahkan kepada ahli. Utut menilai sikap Presiden mengambil langsung polemik itu sesuai dengan kewenangan. Mengenai 4 pulau biar ini nanti yang para ahli yang paling paham duduk perkara. Saya enggak bisa menjawab, tapi apakah Pak Prabowo membypass pasukan atau menteri? Saya rasa enggak, itu masih kewenangannya, kata Utut ya. Nah, Ketua Komisi 1 DPR itu menilai Prabowo mempunyai kekuasaan untuk mengambil alih penyelesaian polemik 4 pulau, saudara-saudara, dan Utut menilai jika ada menteri yang merasa dilewati terkait sikap Prabowo perlu menghadapi Prabowo secara langsung. Jika memang Presiden memiliki kekuasaan itu, kalau ada menterinya yang merasa dilewati, ya menterinya hadapi Presiden aja. Biar Pak Presidennya bercerita karena kadang juga kan mengambil keputusan itu sulit. Lanjut Utut ya. Nah ini kan untuk diketahui saudara-saudara, Pemprov Aceh dan Pemprov Sumatera Utara berebut 4 pulau. Polemik 4 pulau Aceh Sumatera Utara itu kini diambil alih oleh Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad mengungkapkan keputusan itu berdasarkan hasil komunikasi antara DPR dan Prabowo. Dan Dasko mengatakan Prabowo segera memutuskan langkah terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut. Iya. Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden Republik Indonesia bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, kata Dasko kepada beberapa awak media di sana pada Sabtu ya, saudara-saudara, 14 Juni 2025. Iya. Oke, baik. Sampai di sini dulu, saudara-saudara. Update terbaru pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa netizen. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana PDIP apresiasi Prabowo ambil alih polemik 4 pulau rebutan Aceh dan Sumut. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, pastinya yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.